Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang, selamat malam. Merdeka. Merdeka. Sahabat Gembita, gerakan milenial pencinta tanah air di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, Gembita Channel kedatangan dua tamu yang luar biasa. Soekarnois sejati. Berasal dari Kediri. Saatnya teman-teman Gembita untuk lebih paham, lebih mengenal, dan lebih ngeh. Ada berapa sejarah untold stories tentang Bung Besar, Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Proklamator Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan ke beliau-beliau berdua ini, Pak Kus Hartono dari Situs Dalam Pojok Persada Soekarno Kediri. Pak Kus Hartono dari titik nol Soekarno Jombang. Nah, sahabat Gembita di seluruh Indonesia, sekadar informasi bahwa belum lama ini digelar kirap titik nol Soekarno di daerah Ploso Jombang. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu ada apa di balik kirap titik nol 1902 ini. Nah, mungkin Pak Kus Hartono bisa menjelaskan lebih detail supaya teman-teman milenial ini jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Silakan Pak Kus. Ya, terima kasih Mas Rid. Jadi titik nol Soekarno di Jombang ini sebenarnya ingin mengungkap sebuah fakta kebenaran bahwa bapak bangsa kita, Bapak Soekarno ini lahirnya di Jombang, tepatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1902. Data-data tersebut, pertama kami memiliki beberapa dokumen. Dokumen yang pertama adalah tulisan orang tuanya sendiri, tulisannya Pak Geni, yang menyebutkan bahwa putranya Soekarno itu lahirnya 6 Juni 1902. Kemudian kami juga mendapatkan data dari ITB bahwa Bung Karno lahirnya 6 Juni 1902. Ternyata setelah kami konfirmasi, kalau 1902 ini sama dengan SK yang diterima oleh ayah andanya, Pak Geni, pada tanggal 28 Desember 1901. Jadi SK-nya dari Belanda pindah ke Ploso ini tahun 1901, selang beberapa bulan kemudian Soekarno lahir di sana. Ini fakta data. Kemudian selang beberapa waktu kami mengadakan penelitian, bertemu dengan masyarakat di Ploso, sekitar Ploso, bersama dengan banyak teman ya. Ada tim dari pemerhati sejarah, Gus Binhat, ada dari wartawan, ada dari masyarakat. Di sana kami banyak menemukan fakta pernyataan tutur dari warga sekitar. Di sana kami menemukan sosok Mbok Suwi yang ngopeni atau mengasuh Bung Karno kecil ketika di Ploso. Menemukan pula sosok namanya Mbah Jodipo. Itu sahabat kecilnya Bung Karno di Ploso. Kami juga menemukan sosok Mas Kiai Surasentono yang membantu persalinannya Bung Karno ketika di Ploso. Mas Kiai Surasentono itu orang Ploso, orang Jombang. Kemudian lagi kami menemukan dokumentasi Cindy Adam itu berkunjung ke tempat kelahirannya itu. Dan kami menemukan statement masyarakat bahwa ari-arinya itu ditanam di depan rumah yang sebelah kanan. Itu tepatnya di desa, kelurahan, kecamatan apa, Pak Kus? Tepatnya di Desa Rejagung. Dulu namanya Desa Ngelung. Kecamatannya Ploso, kabupatennya Jombang. Jadi dari data awalnya kami hanya punya data itu serpian-serpian gitu. Namun hari ini tepatnya tahun 2024 ini sepertinya
semuanya tampak. Bahkan sosok yang memendam ari-ari, namanya Sumojani, itu ketemu. Jadi yang membantu persalinan ketemu, yang menanam ari-ari ketemu, sepasaran hari lahirnya Soekarno itu kita ketemu nama, ketemu kuburan, ketemu keluarganya, semuanya ketemu. Dan ini menarik, kenapa kok di Jombang? Ada apa di Jombang? Ini yang perlu diteliti lagi. Ada rahasia apa? Tanah Jombang yang utara Sungai Berantas. Iya. Jadi kalau kami lihat di utara Sungai Berantas, karena titik nol itu kan berada di utara Sungai Berantas. Nah, Pak Kus, mohon maaf sebelum lanjut, kadang-kadang kita bertanya, kalau sejarah mainstream ya, sejarah kebayangan itu kan jelas. Di buku sejarah SMP, SMA itu kan 6 Juni 1901. Nah, sekali lagi ini mungkin sahabat milenial pencinta tanah airnya ada yang pengen tanya, ngapain sih harus ngungkap 6 Juni 1902 gitu loh. Apa arti pentingnya sih? Sebenarnya arti pentingnya itu seperti pidato terakhirnya Bung Karno sebagai presiden. Jadi Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, terakhir pidato beliau itu hanya 2 kata, Mas. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Kita tidak boleh melupakan dan faktanya kita melupakan. Ya kan? Nah, ini artinya Soekarno itu menginginkan bangsa ini tidak melupakan sejarahnya. Termasuk sejarah dirinya sendiri. Sejarah kelahiran, ya, tempat dan waktu kelahiran. Ya. Karena kalau saya lihat banyak versi. Kelahiran Bung Karno itu versinya itu ada 1900. Ya. 1901, 1902. Bahkan bulannya itu ada 2 versi, Pak. Bulannya ada 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa Soekarno itu lahir Mei. Ya. Ya kan? Mei 1901 ya, benar Pak ya. Tanggalnya ada 2. Oh, tanggalnya ada 2. Ada 6 dan tanggal 23. Iya, Padahal orangnya kan 1. Iya. Tapi kenapa kok begitu banyak? Nah, inilah anak-anak sekarang ya harus belajar kembali kepada fakta sejarah. Fakta sejarah. Nah, ini penting sekali. Jadi Bung Karno itu pernah pidato. Kemarin kami ketemu saksi pidatonya tahun 40 waktu agresi. Jadi waktu agresi Mojokerto ini dikuasai oleh Belanda. Iya. Batas pertahanan terakhir itu Jombang. Bung Karno itu naik kereta dari Jakarta menuju Jombang. Di Jombang itulah beliau pidato. Itu di pelosok, Pak? Itu pidatonya di alun-alun Jombang. Di hadapan ribuan orang, beliau memberikan semangat. Sebelum memberikan semangat, beliau pidato begini. Jombang adalah tanah kelahiran saya. Saya lahir di desa. Saya lahir di pelosok. Aku ki arek desa rek gitu. Itu pidatonya Bung Karno yang disaksikan oleh ribuan masyarakat. Dan kemarin itu kami juga menemukan itu. Ini fakta baru. Dan menurut saya setelah saya teliti, yang mendengar itu tidak hanya 1, banyak. Maksudnya begini, Pak, mungkin teman-teman pengen tahu kan, transkripsi pidato itu ada nggak, Pak? Nah, kalau kemarin saya kan ketemu saksinya. Yeah. Kemudian ada teman lagi, peneliti yang lain seperti Mas Faisal Bisbinat itu menyampaikan, nanti kita usahakan mendapatkan suara aslinya. Itu ada di arsip provinsi. Oke. Arsip Provinsi Jawa Timur. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan. Sebentar Pak Gus, sebelum kita bicara lebih dalam terkait titik nol 1900 Soekarno, kita akan membahas tentang, ini saya kira penting juga, bahkan sangat penting, yaitu kawah Candra di Muka awal dari sosok Bung Karno. Banyak yang tidak paham, banyak yang tidak ngeh, banyak yang tidak tahu bahwa Soekarno itu dalam babak-babak kehidupan pernah tinggal di dalam pojok Kediri. Nah, kita tanyakan ke suhunya. Beliau adalah Pak Kus Hartono. Silakan, Ketua Persada Soekarno dalam pojok Kediri. Silakan disampaikan ke sahabat milenial pencinta tanah air di seluruh Indonesia, Pak Kus. Baik. Kita bongkar-bongkaran aja. Terima kasih, Mas Farid. Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu tadi tentang jas merah ya.
tentang Salam Merdeka. Saya belum menemukan foto Salam Merdeka Soekarno itu begini. Cek dimanapun salamnya begini. Berarti yang benar begini Pak Gus ya? Nah, bukan begini. Nah Ya? ini. Berarti Begini. orang-orang yang sekarang aku Soekarnois gini ini udah jelas salah itu ya? Dan itu ada aturan pemerintah yang dikeluarkan pada bulan September 1945. Salam Merdeka itu begini, 5 jari dirapatkan, diangkat setinggi telinga, merdeka. Maka Bung Karno berganyi ini, merdeka, 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 kan begitu. Nah, itu sama seperti ketika kunjungan di pelosok. Dihadang itu ya, Bung dulu orang pelosok gitu. Keluar pidato ke mobil, merdeka, 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 nah, begitu ya. Ini. Nah, kemudian soal merdeka ini, saya juga pernah ketemu orang yang waktu itu masih hidup di masa kemerdekaan. Ceritanya begini, dia bilang, guyonannya begini, ayo ke pasar, nyari tapuan gitu. Jadi kalau waktu itu semangat merdeka tidak balas. Nah, begini kan. Digambar sekarang itu. Jadi merdeka nggak ada begini ya, bukan begini, merdeka. Nah, kan begitu ya. Inilah Pancasila dan kita saling menghormati ya. Kecuali kepada musuh. Nah, ketika keadaan perang ada musuh, kita merdekanya boleh mengepalkan. Iya. Tapi kalau dalam kondisi sesama saudara kita, kan takut mana nanti jauh-jauh kita langsung begini, wah takutnya maknanya lain ya. Itu satu. Nah, kembali ke dalam pojok, memang betul ini adalah sebuah sejarah yang lama terpendam ya. Tapi di dalam seiring waktu perjalanan ini dari 2013 kita meluruskan tentang dalam pojok, mengungkap ini dengan sebuah buku yang namanya Kawah Candra di Muka. Memang betul. Nah, kemudian 2015 dalam pojok ditetapkan sebagai situs Bung Karno oleh Yayasan Bung Karno Mas Guru. 2018 ditetapkan sebagai situs cagar budaya atau bangunan cagar budaya dari pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, yang pertama, apa yang terbesar dilakukan oleh Soekarno? Jadi orang tuh mengira bahwa proses pembentukan karakter itu mungkin mulai besar gitu ya. Di dalam keluarga kami, di dalam catatan-catatan keluarga kami, proses pembentukan karakter itu sejak dalam kandungan. Jadi ketika ibu hamil itu sudah mulai dielus-elus ya. Diharap-harap doa apa, dibicarakan apa, sampai begitu lahir, ya kan. Makanya anak mendidik karakter itu mulai dari kandungan, mulai dia lahir, mulai dia kecil, di situ mulai ditanamkan. Dan ajaran pertama yang ditanamkan oleh keluarga pojok kepada Bung Karno adalah mencapai Indonesia merdeka dan benci kepada penjajahan. Bukan benci kepada manusia, bukan benci kepada Belanda, bukan benci kepada Amerika atau apapun lah ya, Jepang, tapi benci kepada sifat penjajahan. Untuk itulah kenapa Bung Karno begitu usia belasan itu sudah sangat matang, karena memang itu ditanamkan. Kalau orang bilang mungkin subconscious mind, di bawah sadarnya itu sudah ditanamkan. Nah, itulah kenapa cerita Bung Karno yang paling tua ya itu ada di dalam pojok. Tuanya itu karena apa? Karena itu menyangkut lahirnya seorang bayi dari rahim ibu Bali dan bapak Jawa. Ya kan? Bapak Jawa. Sejauh yang saya ketahui tidak ada dalam sejarah ada orang Bali pada masa itu dengan orang Jawa. Ya, orang Bali aja itu kalau bilang beda kasta aja, ya kan? Ini beda. Dan itu berawal dari bunga kandil yang ada di dalam pojok. Nah, artinya apa? Bunga kandil inilah yang mempertemukan dua insan yang berbeda agama, berbeda budaya, ya, berbeda suku antara Bali dan Jawa. Jadi bunga kandil ini menjadi saksi sejarah, saksi cinta ya orang tua Soekarno. Nah, sebelum lanjut Pak Gus, ini kan Kawah Candra di Muka awal kan di dalam pojok.
Nah, Pak Kus bisa menceritakan, padahal Soekarno ini kan lahir di Ploso, 6 Juni 1902. Kok ada kaitannya dengan dalam pojok? Gitu. Nah, mungkin ceritakan, ya mungkin berdasarkan penuturan para saksi sejarah ya. Soekarno itu di dalam pojok di rentang usia berapa? Bisa diceritakan ke teman-teman milenial pecinta tanah air ini. Mungkin ada cerita-cerita lucu, unik, nakal, tapi sejatinya menginspirasi gitu loh. Oke. Bung Karno lahir 1902 di Jombang, di Ploso ya. Kemudian di usia 2-3 tahun dia sakit keras. Yang disinggung di dalam buku Sindi Adam. Disentri, malaria, tipes. Menurut keluarga kami, saksi, mati sudah. Bukan sakit. Bung Karno itu mati suri. Mati suri. Mati. Nah, kemudian dibawalah oleh seseorang ke Kedung Pring. Kedung Pring ini di Kabuh, kira-kira 5 km. Iya. Ketemulah seorang namanya Raden Mas Mendung. Ya. Den Mas Mendung nama kelananya, nama aslinya Raden Mas Panji Somosewoyo. Singkat cerita, diobati hidup. Nah, ketika hidup itu dijanji anak ini harus diganti nama, namanya nggak cocok. Nah, ternyata Den Mas Mendung ini, karena tadi yang bawa adalah keluarganya, ya, dia tidak mau ditemui seorang wanita. Bu Ida ini begitu tahu anaknya hidup, dia penasaran siapa yang ngobati. Mintalah ketemu sama Den Mas Mendung. Den Mas Mendung sama Raden Sukeni. Begitu ketemu ya ini orang yang dulu bunga kantil kan gitu. Akhirnya dibawa. Penasihat apa ya? Bukan suhu apa ya? Aktor di balik Mak Comblangan gitu ya? Iya, gitu. Iya. Aktor di balik Mak Comblangannya itu. Nah, kemudian dibawalah pulang ke dalam pojok, yaitu Raden Mas Mendung, ya, kemudian Raden Sukeni dan Ibu Ida pulang ke dalam pojok untuk menyembuhkan Soekarno dalam beberapa saat mengalami penyembuhan, ya. Kemudian dia balik lagi ke Jombang. Nah, sebenarnya kalau berapa lama nggak lama, tapi ya lama. Maksudnya begini, Bung Karno itu dalam pojok, mulai dia lahir nama Soekarno di dalam pojok, dan menjadi presiden, kunjungan pertama ke dalam pojok. Jadi kapan? Ya mulai lahir sampai presiden. Hanya bolak-balik, jadi tidak menetap lama. Tapi yang penting, peristiwa-peristiwa penting Soekarno ada di dalam pojok. Ada di dalam pojok. Jadi kalau kita ngomong sejarah, sejarah itu kan peristiwa yang penting. Untuk apa kita lama kalau nggak penting? Gitu kan. Nah, peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di sana. Nah, menarik nih sahabat milenial pencinta terkait peristiwa-peristiwa penting di dalam pojok. Saya pernah membaca sebuah referensi sejarah, Pak Kus, atau saya panggil Bungkus lah, biar Bungkus, bahwa sejatinya di dalam pojok itu Soekarno belajar pidato, itu pertama. Bahkan ada yang menarik dan ini menghentak memori sejarah kita. Sejatinya Soekarno itu menggali Pancasila itu tidak di ND. Kalau di sejarah mainstream itu kan di ND ya, di Nusa Tenggara Timur. Tapi ternyata Soekarno itu menggali Pancasila itu di dalam pojok. Bisa diceritakan ke sahabat milenial pencinta tanah air? Keluarga kami itu menceritakan kalau Bung Karno sering merenung di pinggir sungai di bawah pohon. Namanya pohon kepuh. Ya. Perenungan mendalam adalah tentang dasar negara Pancasila. Itu jadi cerita kemerdekaan. Nah, seiring waktu kami menemukan pidato Bung Karno 1 Juni. Ya, karena memang selama ini sejarah mainstream menceritakan penggalian Pancasila ada di ND, di bawah pohon sukun ketika Bung Karno dibuang antara 1934 sampai 38, kurang lebih itu di ND. Kami tidak menyangkal itu dan itu betul, tidak salah. Yang jadi masalah sejak kapan dia menggali Pancasila. Nah, di dalam pidato 1 Juni itu jelas disebutkan, Bung Karno mengatakan, Pancasila sudah saya gali sejak 27 tahun lalu, tepatnya 1918. Di mana? Tentu bukan di Indi. Awal penggaliannya. Jadi Pancasila ini merupakan proses panjang yang pada akhirnya kelanjutannya di Indi. Tapi pertama kali di dalam pojok Kediri. Ini berdasarkan embrionya, perenungan, penggalian ada di dalam pojok. Betul.
Nah, saya pernah mendengar juga tadi Pak Gus, Soekarno ini kan seorang orator nih, jago pidato dan sangat karismatik. Itu informasi yang saya baca itu belajarnya di dalam pojok. Nah, mentornya siapa itu Pak Gus? Jadi begini, Bung Karno itu belajar pidato dari Cokroaminoto, iya. Tapi itu dari sisi bahasa linguistik ya, dari sisi diksi pemilihan. Kemudian sisi spiritnya, ya, sisi orang bilang sisi sisi di luar ini ya, di luar bahasa itu tadi ya. Orang mungkin bahasanya spiritualnya Spiritual, itu dia ada di dalam pojok. Jadi waktu itu Bung Karno belajar dipanggil nggak bisa seperti itu. Sama Dinas Mendung. Kalau bahasa anak sekarang mungkin aura kali ya. Iya. Auranya. Mungkin bahasa sekarang aura ya. Karena begini loh, mana mungkin orang pidato berhenti semua, pasar itu berhenti, orang jalan berhenti. Belum ada sampai sekarang itu ya. Nah, intinya itu Bung Karno itu diberi doa-doa khusus dan di lidahnya ditaruh sesuatu. Tapi Bung Karno janji waktu itu sama Raden Mendung. Syaratnya satu, kamu tidak boleh tertawa terbahak. Maka Anda tidak pernah menemukan Bung Karno tertawa terbahak. Karena itu pantangannya ketika menggunakan yang di lidah. Terima kasih. Kembali ke Pak Gus Wartono. Ya. Tadi kan bicara titik 0 1902. Nah, kira-kira goalnya apa, Pak? Maksudnya tujuannya apa sehingga Bapak terus mengampanyekan titik 0 1902? Padahal kan tujuan itu kan harus semacam mendapatkan legislasi ya dari pemangku kebijakan yang nanti akhirnya kan akan terjadi revisi-revisi di dalam penulisan sejarah. Nah, kira-kira tujuannya apa, Pak? Tujuannya kembali kepada fakta sejarah. Fakta sejarah. Jadi bahwa Bung Karno itu lahirnya di Jombang. Ini faktanya seperti itu ya harus dikembalikan. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Pak Gus Wartono dan tim? Yang jelas kita sudah mendorong pemerintah untuk segera dan mengadakan kajian-kajian secara ilmiah. Karena selama ini kami walaupun sudah melakukan, tapi kan butuh legitimasi dari pemerintah. Itu. Oke. Sudah sampai ke tahap misalkan ke presiden, sekretaris negara atau ke kementerian gitu? Bisa diceritakan? Ini masih di lokal. Oh, masih di lokal. Sama lobby-lobby ke pihak keluarga. Mudah-mudahan lah nanti segera bisa dipahami karena fakta sejarahnya seperti itu. Dan kalau Soekarno lahir di Jombang, memang betul bahwa sebagaimana pengakuan dunia, Soekarno itu sebenarnya nilai agamanya ya agama yang sufi, yang tasawuf. Tasawuf ya. Belajar tasawufnya di Ploso Jombang. Menarik sekali ini. Nanti di edisi-edisi selanjutnya kita akan kupas tuntas tentang jejaring sofistiknya bagaimana Soekarno belajar agama, belajar tasawuf. Nah, mondoknya di Kedung Turi kan itu. Kedung Turi Ploso ya. Sahabat Gempita di seluruh penjuru tanah air mungkin penasaran ingin mendengarkan daging dari closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Gus Wartono. Silakan. Ya. Jadi kita sebagai bangsa, sebagaimana pesan terakhir Pak Bangsa adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ingat, Bapak bangsa kita lahirnya 6 Juni 1902 di Jombang. Itu. Selanjutnya Pak Gus Wartono. Iya, Mas Farid, yang closing statement saya ini kita mendekati bulan Agustus sebentar lagi. Bung Karno tadi disinggung, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semoga podcast ini bisa disambung karena kami menemukan data baru bahwa tanggal 17 Agustus bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indonesia, 18 Agustus itulah hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sangat menarik. Pertama, tempat dan tanggal tahun lahir Soekarno. Yang kedua, merevisi terkait 17 Agustus dan 18 Agustus. Oke, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah. Merdeka. Merdeka.
Mas.